Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah, faslun fi furudil wudu'i. Faslun, bermula ini satu pasal. Fi furudil wudu'i, tentang fardu-fardu wudu. Wa huwa, yaitu bidommil wawi, dengan domah waw, fil ashari, pada kaul yang lebih masyhur, yakni ismun lil fi'li, nama bagi pekerjaannya. Wa huwal muraduhunna, yaitu yang dimaksud di sini. Ya. Wa bi fathil wawi, dan dengan fathah wawu, ismun lima yatawadau bihi, nama bagi yang dipakai untuk berwudu dengannya. Jadi fardu wudu ini muallif menjelaskan dulu nih, wudu bisa didomahkan dengan wawunya didomahkan wudu gitu. Jadi dengan domah wawu wudu. Ada juga bisa dengan fathah wawu wadu. Cuma yang dimaksud di sini adalah wudu. Wudu maksudnya itu nama kerjaannya wudu. Ya, kalau wadu itu alat yang digunakan untuk berwudu, air. Wadu berarti air buat wudu. Jadi kalau umpamanya orang bilang ambil air wudu, sebenarnya kurang pas. Ambil air wadu gitu. Karena airnya namanya wadu, kegiatannya namanya wudu. Nah, wudu itu kalau secara pengertiannya, yakni yang namanya wudu isti'malul ma fi a'dha'i makhsus, menggunakan air pada anggota-anggota tertentu. Ya kan, tertentu doang kan, enggak semuanya kan? Ya, tertentu doang. Nah, hikmahnya tuh kenapa di ikhtisasul wudu, dikhususkan wudu pada anggota-anggota itu doang, muka, ya, tangan, kan gitu kan, kepala, kaki yang rukunnya. Itu karena dulu Nabi Allah Adam alaihissalam ketika makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, buah apa namanya? Jamuk lutuk. Buah, ya, kalau katanya buah khuldi, tapi saya tidak pernah nemu tuh kalimat khuldinya gitu. Ya, wallahu alam di lempengan mana. Pokoknya intinya buah yang dilarang, ya. Buah yang Allah larang. Jadi, itu buah beliau makan, itu bagian kesalahan yang beliau buat. Tapi bukan dosa besar atau dosa kecil yang menghinakan pelakunya. Ya, itu bahkan kata Syekh Ahmad Sohi merupakan min babi hasanatil abrar sayyi'atul muqarrabin. Bab orang-orang yang baik, ya, kebaikan orang-orang yang baik buat orang yang dekat sama Allah, yakni orang yang dapat rahmat khusus dari Allah, itu jelek. Gitu. Kata kita mau cakepan kita hajat deh. Ya, kalau kata orang-orang yang udah top, ya, gitu mah jelek, gitu. Kurang, gitu. Paham gak maksudnya? Paham gak? Nah, jadi kita nih, kalau menurut kita hal yang biasa, tapi menurut mereka itu hal yang luar biasa. Gitu. Biasa begini doang kok. Gitu. Kayak ente dah, kalau naik motor lawan arah kan cuek-cuek aja di hati, iya enggak ada rasa salah kan? Tapi buat orang-orang yang udah rada tinggian berasa salah. Ya Allah, ada lawan arah ini. Ya, udah zolim sama orang. Zolim gak sama orang? Zolim, ngambil tempat orang. Ya, orang melewat akhirnya kita zolim. Zolimnya apa? Satu, juga ngambil tempat orang, ngambil jalan orang. Yang kedua, kita membahayakan orang lain dan membahayakan diri kita. Udah kena double kita. Kan la dharra wa la dirar, jangan bahayain diri, jangan bahayain orang lain. Ini dua-duanya bahayain. Motor lawan arah, gitu.
Ada yang cuek aja kan? Ada yang merasa Allah itu salah besar. Kenapa? Karena urusannya udah mau orang lain, mau kezaliman udah gitu. Tapi orang kagak gampangan itu. Buang sampah cuek aja. Tapi ada orang yang buang sampah rasanya bagaimana? Gitu ibaratnya tuh, ya untuk pahamnya ya. Ya kalau contohnya kayak saat Syekh Saiban ditanya, ya Saiban, kalau sholat lupa bilangan rakaat 4 apa 3, kira-kira gimana? Ya udah 4 apa 3 ambil 3, kemudian tambahin 1 rakaat, ntar sebelum salam sunnah sujud sahwi. Cuma kalau kita kan begitu loh. Nah kalau saya enggak, habis kayak gitu apa? Besoknya beliau ganti karena lalai sholat dengan puasa 40 hari berturut-turut. Jadi begitu salah besar kata beliau. Padahal mah kalau kata kita apa? Biasa aja karena beda kelasnya. Paham gitu? Nah, itu yang dilakukan Nabi Adam begitu. Ya, jadi beda kelasnya kita sama Nabi Allah Adam alaihissalam. Makanya kata Syekh Ahmad As-Sawi menukil perkataan Imam Ibn Al-Arabi, "Lau kuntu makana Adam, la akaltu syajarata bitamamiha, lima tarattaba fi aklihi min al-khairil 'azim." Kalau saya pada posisi Nabi Allah Adam, saya makan tuh buah sebanyak-banyaknya. Ambil itu buah yang banyak. Kenapa? Karena dengan memakan buah tersebut banyak kebaikan-kebaikan yang didapat. Kalau nggak percaya, sekalipun umpamanya nggak kelihatan di bukti, mana baiknya? Cukuplah dengan sebuah bukti, tatkala beliau makan buah tersebut, dipindahkan ke dunia, kemudian beranak pinak, akhirnya lahir Sayyidina Muhammad SAW. Udah mewakili daripada kebaikan-kebaikan yang ada. Gitu. Paham ya? Nah, jadi cuma Nabi Allah Adam saat melakukan buah itu kan dianggap kesalahan. Begitu makan buah, beliau menghadap dengan wajahnya. Kemudian dipetik dengan tangannya. Dan beliau sempat usapkan ke kepalanya. Dan beliau saat metik buah itu jalan dengan kakinya. Maka anggota-anggota tersebut diperintahkan bitathhiri hadil Allah. Maka untuk ngebersihin anggota-anggota yang tersebut. Gitu. Paham orang? Paham nggak? Nah, satu lagi sebelum diakhiri, bahwa wudhu itu khususiyah. Syariat wudhunya sudah disyariatkan sebelum Rasulullah SAW. Jadi nabi-nabi terdahulu udah ada wudhu, tetapi kaifiatnya itu maksusah, khusus kaifiatnya. Jadi khususnya buat umat Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan ada yang dikenal nanti ada gurrah wa tahjil, ngelebihin anggota yang dibasuh. Wajahnya nanti dilebihin basuhannya, tangan juga begitu dilebihin basuhannya. Kenapa? Karena nanti di akhirat kelak tuh antumul ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah min atharil wudu. Kita itu umat Sayyidina Muhammad SAW dikenal dengan bekas wudunya. Maka lebihin bekas wudu itu. Jadi muka yang bercahaya, tangannya yang bercahaya, itu dikenal. Wah, ini umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yastamilul awwalu wa qala wallahu a'lam bishawab.